ayat kemarin, yaitu menceritakan tentang Nabi Musa oleh Allah dengan membawa mukjizat menghadap kepada Fir'aun. Dan setelah menghadap pada Fir'aun dan ditunjukkan mukjizatnya itu, dia mengatakan falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. Idahum minha yadhakun. Dengan serta-merta mereka itu menertawakan. Nanti siapa? Nabi Musa ditertawakan. Tapi tertawa bukan tertawa senang, tapi tertawa mengejek. Diejek. Kon iki sapa bisa ada. Dinyek. Lanjutannya ayat wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa aqadnahum bil adabi la'allahum yarji'un wa ma nurihim min ayatin, dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu tanda. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Yaitu azab. Apa itu? Seperti banjir, topan, terus ada air bah naik, melanda rumah, sampai menenggelamkan penduduk itu, sampai di lehernya pada saat duduk itu sampai. Terus ada lagi belalang, terus katak, ada 9 macam diazab oleh Allah. Ilahi yang akbar min uqiyah, melainkan tanda atau azab itu lebih besar daripada azab yang lainnya. Jadi macam-macam buantian. Wa akhadnahum bil azab bila Allahu yarji'un. Lah maksudnya begitu tuh supaya dia sadar dan kembali ingat kepada Allah kafir begitu. Supaya mereka itu kembali sadar dari kekafirannya, dari kesombongannya. Wa qalu ya ayyuhas sakhir ulana rabbaka bima ahida innana lamuhtadun. Wa qalu, dan mereka itu berkata, siapa itu? Fir'aun itu berkata kepada Nabi Musa. Tatkala melihat adanya azab itu, bingung besok. Ya ayyuhas sakhir, ngomong sama Nabi Musa, hai ahli sihir. Jadi sebutan ya ayyuhas sakhir itu sebutan mulia di saat itu. Kenapa? Termasuk di sana itu pada saat itu adalah orang-orang itu membanggakan sihir itu apa? Sihir itu sihir itu remang-remang yang tidak jelas. Jadi dijuluki si Fir'aun itu datang kepada Nabi Musa, ya ahli sihir, hei yang mempunyai ilmu yang tinggi, ud'u lana rabbaka bima 'indak. Saiki Musa, saiki tolong aku, berdoalah kepada Tuhanmu Musa, ya, untuk kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu, yakni dia akan melepaskan kami dari azab ini jika kami beriman. Itu jarine Fir'aun. Innana lamuhtadun, sesungguhnya kami benar-benar akan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Aku sadar kok iman, tapi mendungo asalkan azab sing bermacam-macam ini, banjir, air bah naik, terus katak, terus darah, gitu. Terus mari ngono kutu, belalang dan sebagainya itu jalur apa nih? Lek pancen iku kok iso reda, hilang, mongko aku beriman percaya kepada kamu. Innana lamuhtadun, sesungguhnya kami benar-benar akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, atau kau mau beriman kepadamu. Di doa Nabi Musa berdoa, ya Allah. Baru begitu berdoa, dikabulkan doanya Nabi Musa itu. Tetapi mereka falamma kasafna anhumul adzaba idahum yanquzun. Falamma kasafna, maka tatkala kami hilangkan, yaitu berkat doa Nabi Musa itu, anhum azab itu
dari mereka al-adzaba idahum yang khusus dengan serta merta mereka itu memungkiri. Jadi ingkar deh oposisi omongan itu biasa kalau orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu omongan itu jelek terus sore tahu itu biasa. Sudah biasa. Jadi palsu itu global itu sudah jadi biasa. Itu mungkar dia. Begitu sudah dikabulkan Tuhan Nabi Musa dihilangkan azab itu baru memang mungkar. Wa nada fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anhar tajri min tahti afala tubsirun. Wa nada fi fir'auna, dan Fir'aun itu berseru mengatakan kepada kaum dengan sombongnya fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anhar, kepada kaumnya serang, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini adalah kepunyaanku dan sungai-sungai ini, sungai Nil yang dimaksud itu beserta anak-anak sungai si mlebu-mlebu nang lorong-lorong apa namanya isore Umay itu, besar Umay Fir'aun itu, istana Fir'aun itu diburu. Itu mengalir di situ di bawahku ini. Sungai-sungai ini yaitu sungai Nil dan anaknya tajri min tahti, mengalir di bawah-bawahku. Afala tubsirun, maka apakah kalian tidak melihat itu semua milikku? Apakah kamu tidak melihat keagungan dan kebesaranku? Dari mana itu keagungan dan kebesaran? Karena kekayaannya menunjukkan bahwa kuat, berkuasa, kuat dan berkuasa. Dia berbicara lagi. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Falaula, mengapa tidak? Ulqiya alaihi. Kurang ya? Oh ya, benar. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Am, bukankah kalian telah melihat sesudah kesemuanya itu? Gitu. Ana khairun min hadza, aku lebih baik daripada orang ini. Siapa dimaksud? Nabi Musa. Berarti saat itu Musa ada. Sebab ada ini, aku lebih baik dan lebih kaya, lebih baik daripada orang ini. Berarti terkecil Nabi Musa itu. Alladzi huwa mahinun, yang dia adalah orang hina. Ini orang hina Musa itu. Wala yakadu yubin, dan yang hampir tidak dapat berbicara dengan jelas. Sebabnya dia tahu mangan ngowok. Ya kan, pada saat kecil dengan Fir'aun Musa tahu mangan ngowok sehingga kilatnya musret, orang iso jelas ngomong. Elo. Tidak bisa fasih. Dia mengatakan lagi, falaula ulqiya, falaula, mengapa tidak ulqiya alaihi, dipakaikan kepadanya, kepada Musa itu, jika memang benar-benar Musa itu sesuai dalam pengakuannya, yaitu utusan Tuhan. Aswiratum min dhahabin, gelang dari emas, sebagai tanda apa? Tanda kerajaan. Kan raja itu kan begitu. Orang yang besar itu, orang yang raja itu dipakai kepalanya ini juga dari emas, kayak gitu. Apa itu sini? Mahkota. Gelang ini dia gelang emas. Jadi dari ini mengapa tidak dipakaikan kepada Musa aswiratun min dhahabin, gelang dari emas? Aujaha ma'ahul malaikatu muqtarinin, atau malaikat-malaikat itu datang bersama Nabi Musa itu, dia mengiringkan dan berturut-turut kepada seraya mengatakan kebenaran tentang Musa itu benar-benar Rasul Allah, Rasul Tuhan. Mengapa tidak begitu? Jadi
Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Fastakhaffa, maka Fir'aun itu mempengaruhi kepada kaumnya, dipengaruhi dari ucapan. Jelas itu. Kalau si Nabi Musa ini memang jadi seorang tokoh utusan Tuhan, mestinya dia diberikan pakaian yang hebat itu, atau diiringi oleh malaikat dan dinyatakan bahwa ini Musa ini benar adalah utusan Tuhan. Jelas itu. Itu pengaruhnya Fir'aun kepada kaumnya supaya tercontoh. Fa'ata'u, itu. Mereka patuh kepadanya. Nah, di begitu dia patuh. Kenapa kok dipatuhi? Nah, orang-orang jelas yang tidak benar dipatuhi itu mesti ono udang di balik batu. Ono maksud tertentu karena dia menginginkan Suryani. Surya. Apa Suryani apa namanya? Ya itu. Lah orang bener kok didukung, orang bener jadi kan itu karena dia oleh iman. Mau kok mantu-mantu aja mematuhi walaupun itu salah. Innahum kanu qauman fasiqin, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik, itulah orang yang fasik. Jadi hanya cuma menginginkan keperluan dunia saja, tapi tidak sadar bahwa keperluan dunia itu pun yang menjamin, yang mencukupi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Fir'aun. Itulah orang fasik. Falamma asafuna taqamna minhum fa'aghraqnahum ajmain. Falamma, maka tatkala mereka itu sudah membuat kami murka. Siapa kamu? Allah. Ya, dan ucapan dan tingkah lakunya itu sudah sangat sombong sekali. Allah murka. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum ajmain. Kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Itulah akibatnya. Faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Faja'alnahum salafan, dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran, ya. Wa masalan, dan contoh atau masalah itu apa itu? Misalnya perumpamaan. Masalah itu misalnya perumpamaan, sebagai perumpamaan contoh lil akhirin, bagi orang-orang yang kemudian. Supaya mereka, di mana orang-orang sudah mereka itu dapat mengambil contoh, mengambil pelajaran. Itulah orang-orang yang sombong. Jadi kesombongan manusia ini akan berakhir dengan azab. Bagaimana sikap sombong? Itu ada macam-macam sombong. Sombong dinasehati tidak mau mengikuti, ya sombong. Ya toh? Diberikan Quran ini yang gak gelem mempelajari itu, ya sombong. Sombong. Ya, dikai baju ora digawe itu ya sombong. Lek digawe ngelaki meja itu namanya menghina. Tidak jelas. Itu sombong. Ini pelajaran. Bagaimana orang sombong berakhirnya? Sengsara itu sombong. Ya, itu pelajaran bagi kita. Falamma duribat Maryam masalan ida qaumuka minhu yasidun. Walamma duribat, dan tatkala dijadikan atau dibuat Ibnu Maryam masalan, ini perumpamaan putra Maryam sebagai perumpamaan. Jadi itu tadi adalah dicontohkan oleh Allah si Nabi Musa. Begitu datang dengan membawa kebenaran, mukjizat-mukjizat kepada manusia yang sombong, yaitu Fir'aun, itu malah ditertawakan, tawa. Nah sekarang Allah akan menceritakan juga ini tentang Nabi Isa. Nabi Isa juga begitu ini. Walamma duriba, dan maka tatkala dijadikan atau dibuat Ibnu Maryam, anak Maryam, masalah sebagai perumpamaan, sebagai contoh. Anak Maryam itu, sejak Nabi Isa itu juga mengingatkan kepada kaumnya. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah, yaitu berhala itu, podo karo kaum ini menyediakan makanan-makanan neraka jahanam. Itu dimuat di dalam surat Al-Anbiya ayat 98. Nah seketika itu juga orang-orang Muslim itu mengatakan,
sampaikan karo Nabi Musa. Kami rela ternyata Tuhan sesembahan kami bersama Nabi Isa, aku rela. Silakan. Karena ia pun menjadi sesembahan selain daripada Allah. Idza qaumuka, tiba-tiba kaummu itu, yakni mereka itu orang-orang Mesir itu minggu terhadap perumpamaan itu, yasidun menertawakannya, nyepelek. Ya, dikandani kalau Nabi Isa itu menyepelekan. Dan itulah sikap orang-orang kaya, orang-orang ini nyepelek itu. Dia mengatakan waqalu a'alihatuna khairun anhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun salihun bal hum qaumun khasimun bal hum qaumun khasimun. Waqalu, dan mereka itu berkata, a'alihatuna khairun anhu, manakah yang lebih baik Tuhan kami, yaitu berhala-berhala itu dengan dia. Sopo sing lebih apa? Sopo sing lebih apik? Tuhan berhala-berhala itu dengan dia bisa. Itu dibegitukan, itu penghinaan. Dan Nabi Musa kan menunjukkan apa itu mukjizat saka Allah yang dia tidak bisa. Guyu menghina. Lalu ini kan menyamakan berhala-berhala itu kalau pikiran nih ditutup yang menengahi, dibuat yang menengahi. Itu disamakan dengan Nabi Isa. Mana yang lebih baik antara Tuhan kami dengan dia, yaitu dengan Nabi Isa. Maka karena kami rela Tuhan kami bersama dia, wis gak apa-apa campur karo Isa itu benar aja. Itu penghinaan. Memang wong suka menghina itu wong iku kuat. Senengane gelut ya itu diterangkan ini. Madorobu, mereka tidak memberikan perumpamaan itu laka kepadamu illa melainkan jadalah dengan maksud membantah saja. Itu mengejek-ejek kamu. Balhum qaumun khasimun. Ini sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Mulane hati-hati lek ngomong kaum suka bertengkar itu wis aja dituruti. Ngomong sepisan kudu ngomong 10 pisang. Ya tak sak kecap ngomong piro? 10 kecap. 10 kecap. Alah kene 10 kecap. Jadi aja dituruti karena bukan mungkinmu, bukan ahlimu di situ itu. Nyata ngomong sepisan. Buat dulu. Turun tono meneh terus pisang. Tambah 1 kecap. Tidak memalukan kita dituruti ya sebenarnya wis tinggal itu. Nampak dulu tono, lah awak dhewe sing izin. Lah lek aku ki melok ngomong pisan, ya aku gak jauh beda dengan itu, gitu loh. Itu orang-orang itu memang balhum qaumun khasimun, itu sebenarnya mereka itu adalah kaum yang suka bertengkar, sangat gemar untuk tukaran. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. In bukankah tidak lain huwa dia Nabi Isa itu illa abdun na'man illa abdun an'amna alaihi. Hanyalah seorang hamba an'amna alaihi yang kami berikan kepadanya nikmat. Jadi podo, podo. Nabi Isa itu manusia podo karo sing ngomong iku podo. Cuma ada kelebihannya, Nabi Isa itu diberikan nikmat kenabian. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan dia, yaitu kelahirannya tanpa ayah. Masalah itu sebagai perumpamaan li Bani Israil, untuk orang Bani Israil. Jadi Nabi Isa itu bukan untuk umat, semua umat, tapi khusus untuk Bani Israil. Walau sya'ala ja'alnahu minkum malaikatan fil ardi yakhlufu. Walau nasa'u la ja'alnahu minkum, dan kalau kami kehendaki, benar-benar Allah menghendaki, kami jadikan sebagai ganti kalian omong sing muka-muka itu. Untuk mengganti kalian itu apa? Malaikatan fil ard,
dapati di muka bumi ini malaikat-malaikat yakhlufun, turun temurun itu. Tapi Allah tidak begitu itu. Ya tak? Seandainya Allah mau mengganti manusia sing mungkar nanti dunia ini diganti malaikat, ya seturun temurun malaikat, tapi Allah tidak mungkin. Di sini digunakan kata lau itu tidak mungkin. Le'id kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Le'idah pasti terjadi. Jadi lau itu gak mungkin. Jadi kenapa kok tidak mungkin? Sebab di dunia ini khalifah itu tidak orang-orang seperti malaikat. Beda antara malaikat itu malaikat terus manusia binatang. Tapi malaikat itu tidak punya nafsu, tapi punya ilmu, punya pengetahuan, punya pikiran. Jadi malaikat itu punya pikiran, tapi tidak punya nafsu. Mulane ibadah malaikat stagnan terus kenceng. Terus yang kedua adalah binatang. Binatang itu punya otak, punya hati, punya mata, punya telinga, tapi gak duwe pikiran, gak duwe akal. Ya toh? Nah, punya nafsu, jadi gak punya akal. Jadi karena akalnya tidak ada, tapi nafsunya yang menonjol nafsu. Mulane ora wisi. Ya toh? Dengar pinjenengan kadang-kadang lek menginginkan sesuatu ya dek ngono iki. Ya toh? Melakukan pasar orang sualam ya terus orang isin. Jadi wong sing gak isin iku ya kaya ngono iku. Kaya ngono iku. Ndablek. Lah manusia beda. Manusia ini lha iku wis elek terus, didapat elek terus ora. Jadi lek malaikat itu api terus kenceng ae, dan lek binatang wis elek ae. Lah manusia tidak. Manusia punya akal, punya pikiran, ya toh, punya hati, punya nafsu. Nah, ya toh. Mulanya kadang-kadang nafsunya itu kadang-kadang nafsu itu menguasai dirinya. Jadi imane anjlok. Kadang-kadang wis kadung surat kuat imane dur, anjlok begitu. Karena itu. Nah, oleh karena itu Allah memberikan bimbingan. Allah memberikan bimbingan kitab suci Al-Quran ini sebagai mana supaya dia itu mempelajari itu sehingga nafsunya itu bisa dikuasai. Nah, sehingga amalannya bisa selalu meningkat sedikit begitu maksudnya. Jadi sebenarnya malaikat dengan manusia itu lebih baik manusia. Tetapi kalau manusia sudah hilang akalnya, maka iya seperti hebat. Berarti homer itu tidak boleh, homer itu haram. Ini kita baru-baru ini di tonggone Pak Nurul itu mati karena kena oplosan apa ya? Ya, oplosan. Ini ya ini aku di Parani di nang di rumah sakit. Itu opo iki tapi dikuburkan secara Covid jadi ini. Ya, Covid. Aduh aku maaf aku gak iso lek biyen aku sik sergap iki sik gak iso kapan lah aku gak aku. Kok nek kono gak iso. Mboten kula kepengin nyelang omongan jenengan kulo mboten saged ngomong yen jenengan ngomong ten dokter itu. Aduh gak iso aku diparani ngomong mobil. Ternyata aku tak delok-delok kok ikon, tapi aja jan ngomong, oh iku kena oplosan iku. Kena oplosan apa iki ya? Oplosan iku gede-gedean akeh-akehan ngombe, akhirnya dia paling akeh jadi mati. Ini ya Allah, ya Allah. Kan sapa ya? Sudah kenal Masya Allah. Coba kalau balik dari diarahkan dan nyarang apa? Ya itu wae oplosan itu. Tapi sing no, sing program iki enggak tahu. Masya Allah itulah. Jadi itulah, jadi itu gak bisa menguasai. Jadi karena akal Allah memberikan bimbingan. Berarti tidak salah kalau Al-Quran itu menerangkan bahwa orang sing gak ngaji itu dikuasai dirinya oleh setan. Setan itu apa sih setan itu? Dengan roh setan itu. Apa sih setan itu? Makhluk. Setan itu makhluk durhaka sing ngejak orang lain itu durhaka. Masuk makhluk durhaka sing ngajak orang lain ikut durhaka. Lek sing gurung oleh ngajak wong liya durhaka, sing gurung dadi setan.
Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan cari tanya. Jangan tanya. Ya, monggo. Tadi ada kalimat ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu mengatakan dirinya dengan kami akan menghadapnya. Mengapa Allah itu mengatakan dirinya dengan kami? Karena ini yang ayat seperti ini yang dipakai oleh orang yang anti-Islam. Ternyata Islam itu hanya lebih dari satu, kami. Karena kami itu kan lebih dari satu. Jadi mengapa Allah menggunakan kata kami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami berarti kalau ada kata kami itu melibatkan makhluk yang lain. Mengazab itu kami yang mengazab, berarti melibatkan siapa? Malaikat. Ya'budunani, menyembah kepadaku, bukan menyembah kepada kami. Ya'budunani, lho tau? Bukan ya'budunana, ya'budunani. Menyembah kepada kami. Lain menyembah kepada, gak ada. Jadi aku yang memberikan rezeki, kami yang memberikan rezeki. Apa ya? Berarti ada faktor manusia usaha, Allah memberikan di celah-celah itu. Kami yang menciptakan manusia, aku yang menciptakan Adam. Karena tidak ada unsur lain. Tapi kami berarti ada faktor manusia, hubungan dengan manusia lain jenis, maka jadilah Allah disitulah akan menciptakan manusia kami. Berarti kami itu melibatkan makhluk lain. Jadi melibatkan faktor manusia. Itulah kami. Ya'buduni itu menyembah kepadaku. Mengampuni aku yang mengampuni. Itulah kami. Itu bedanya kami dan yang lain. Ya, dokter. Halo. Sedikit saya tambahkan, kalau setahu saya dulu di ilmu bahasa Arab ya, ilmu bahasa Arab itu kan ana, antum, nanti antum, anakmu. Nah, jadi kalau kamu itu kan bahasa Arabnya anta, satu orang. Kalau perempuan nanti. Tapi kalau jamaah antum, kalau perempuan antum. Nah, ya, itu juga kalau ana, saya, anakku itu kami. Nah, setahu saya ada juga istilah itu, mungkin tadi jawaban dari sisi mungkin di bahasa tadi atau dari sisi bahasa itu, setahu saya saya tahu itu nahnu, kami, ataupun antum, kamu itu sebenarnya bisa jadi menuju pada satu orang. Cuma bedanya semacam kayak penghormatan apa ya, kalau dalam bahasa Arab itu meninggikan. Jadi misalnya kalau saya mengatakan kepada seorang anta, kamu, dengan antum saya menjadi satu orang. Berarti kalau antum itu ada rasa hormatnya gitu. Misalnya kalau anta itu kamu itu biasa sama teman, tapi kalau misalnya kalau antum itu berarti saya ngomong dengan gitu misalnya. Bahasanya seperti itu. Kalau nahnu mungkin maksudnya itu kami, tapi tetap ada satu orang yang itu tinggi bahasanya, ilmunya tinggi. Misalnya kalau balaghah, ilmu balaghah mungkin seperti itu kan. Itu yang nasihat mungkin entah itu apa benar apa tidak gitu. Kami jamak enggak? Kami jamak, tapi kalau dalam antum itu kan juga jamak. Cuma antum ente. Antum itu kan kamu. Nah, tapi kalau misalnya saya ngomong, misalnya saya menunjukkan ada seorang antum. Jadi misalnya saya ngomong sama orang tua, misalnya mungkin lebih baik menggunakan kata antum. Karena misalnya anta itu sama-sama teman kayak sampean gitu kan. Kalau bisa bilang mungkin sampean. Tapi kalau antum itu jenengan gitu, istilahnya seperti itu, Ustaz. Itu. Ya, betul itu betul. Tidak salah. Tapi antum itu kayak itu. Kalau saya, aku itu tunggal ya. Kalau kami itu. Jadi kalau dalam rumah tangga itu sudah bilang kata aku, apa kita, kita atau kami. Jadi tidak ada aku akan mendak kita. Karena apa? Karena di dalam rumah tangga sama. Kayak
Ulama itu jamak apa tunggal? Jamak. Jadi jamak banyak. Jadi jamak. Maka di sana ada kami atau kita lebih banyak. Kalau kami bisa berdua, bertiga itu kami. Yang biasa bicara dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau kita itu yang diajak bicara itu terlibat. Masuk. Ya, betul. Yang diajak bicara Tidak terlibat, betul. Jadi kita tadi melibatkan yang berbicara, betul. Memang dalam bahasa Arab sama, sebenarnya sama, artinya ya sama. Malah luasan bahasa Arab dalam itu. Jadi itulah yang intinya bahwa kenapa Allah menyebut di dalam Al-Quran itu kami, karena melibatkan makhluk lain yang ikut serta di situ. Kami menciptakan manusia, berarti ono bapak dan ibu. Nah, kami memberikan rezeki, berarti melibatkan seorang itu usaha. Disitulah Allah memberikan rezeki. Jelas ya? Ada lagi? Ada lagi monggo. Bukan lagi pemberian. Tadi dikatakan kalau kita tidak menggunakan pemberian itu bisa dikatakan sombong. Itu Tidak menggunakan, iya. Apalagi tidak menggunakannya sesuai tujuannya. Tujuan. Betul. Dan bagaimana sikap kita? Nah, ini kalau ini antar manusia. Jadi kalau saya diberi sarung oleh Pak Andreas, tidak saya pakai, maka bisa dikatakan saya tidak bersyukur, tidak berterima kasih pada Pak Andreas. Sebaliknya, ketika Pak Andreas tidak pakai kaos yang saya pakai, yaitu Pak Andreas juga dikatakan tidak bersyukur, beri dengan contoh. Bagaimana dengan sikap kita ketika kita tahu orang itu tidak akan menggunakan yang kita berikan, karena ternyata kami punya. Jadi kami punya teman yang kalau diberikan hampir tidak dapat dipakai, karena dia sudah punya banyak, bukan punya banyak sih, karena dia cukup hidup sederhana memang, dia hidup sederhana. Boleh saya katakan dia punya 10 baju sudah cukup, maka baju yang sebenarnya tidak akan dipakai walaupun itu diberi oleh siapa saja. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tidak memberi dia, padahal kita itu misalnya di jamaah ini, ketika saya misalnya ketiban rezeki, saya beri semuanya sarung cap gajah duduk gajah limo, uang lagi gajah limo, karena gajah gajahnya hanya satu. Di sana itu semuanya saya beri gajah sarung itu, bapak ya. Tapi saya tahu, ini perubahan acara ayat ya. Perubahan saya tahu ketika saya memberikan Pak Andreas gak akan dipakai, karena Pak Andreas lebih suka pakai jeans. Ya, untuk pakai jeans gak pakai setan. Maka ketika itu saya tahu Pak Yas itu tidak memakai sarung saya. Semua saya beri kecuali Pak Andreas tidak saya beri. Menurut saya seperti itu bagaimana? Jadi kita seperti itu menurut saya. Pada dasarnya bersyukur itu ada 3, dan itu harus dilaksanakan semua 3. Pertama adalah syukur qalbi, hati merasa senang atas pemberian. Baru karena senang itu qauli, ucapan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Baru itu dikatakan juga kalau sudah terima kasih, bagaimana bentuk terima kasih? Matur suwun nang yang memberi itu harus kamu mengikuti tuntunan mereka itu Allah. Nah, di sana baru kamu menggunakan, baru syukur lagi itu menggunakan karunia itu sesuai dengan tujuan Allah memberi.
Kalau memberikan Quran, maka orang yang bersyukur itu mau mempelajarinya dan mengetahuinya. Kalau dibiarkan, tidak bersyukur mereka. Nah, sekarang dikembalikan lagi kepada manusia. Kalau manusia itu memberikan sesuatu kepada manusia yang lainnya, itu yang namanya syukur itu dipakai kan begitu. Ucapan terima kasih jelas. Mereka itu mesti mbuh basa-basi, mbuh jerone ati cocok, mbuh jogone gak jerone ati gak cocok, tapi jogone sejelas matur suwun nggih, terima kasih. Nah, bisa kita lihat salah satu bentuk terima kasih itu kalau digunakan. Nah, sekarang ini karena yang diberi itu ternyata tidak cocok dengan keinginannya. Aku izin karena dikei sarung wabang brek. Terus marmo bajune putih lah koyo bendera merah putih. Aku izin aku, tapi saya harus memberi matur suwun kepada di saat diberi terima kasih. Nah, jangan sampai nanti ini baju yang seperti yang diberikan itu ojo sampai tidak berguna. Harus digunakan. Karena itu fungsinya adalah untuk dibagi. Terus bagaimana caranya itu? Nah, itu supaya ini terpakai karena fungsinya baju untuk digawe bajuan, sarung untuk digawe sarungan. Nah, terus yang diberi ini mengucapkan terima kasih supaya ini terpakai ya koi. Diberikan kepada yang mau itu, yang membutuhkan. Nah, itulah namanya bersyukur. Oh, gak dipendem ya. Pada prinsipnya itu tadi, pada prinsipnya syukur itu ada 3, qalbi, qauli, fi'li. Ya tak? Itu. Jadi menggunakan karunia Allah itu sesuai karo tujuan Gusti Allah ngekei itu apa gitu loh. Itu tujuannya. Jadi karena tujuan ini tidak kanggo supaya Pak Afid orang dem dikai apa baju, tapi bajune iku abang karo putih. Dadi lak padha karo wong lek aku liwat. Nah, SD. SD. Itu. Jadi menggunakan itu tadi. Jelas ya? Ya, dah cukup. Sudah yakin. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 61. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratun mustaqim. Wa la yasuddannakum asy-syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Walamma jaa'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa liubayyinanna lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Betul. Wa liubayyinanna. Ya betul. Saya ulangi lagi. Walamma jaa'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa liubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza siratun mustaqim. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب
وتقلت الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين